bagaimana posisi sejarah lokal yang berhubungan dengan sejarah nasional. Misalkan ada sejarah lokal di suatu daerah tertentu yang ada kaitannya dengan peristiwa skala nasional. Nah, posisi sejarah lokal itu seperti apa? Itu satu. Yang kedua, bagaimana posisi sejarah lokal itu yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa secara nasional gitu. Jadi dia berdiri sendiri dalam lokalitasnya sendiri gitu. Nah, itu posisinya seperti apa? Mungkin itu, Mas. Yang pertama pemahaman kita tentang the serial history. Jadi sebuah sejarah itu bersifat serial gitu ya. Maka bisa bersentuhan dengan satu daerah dengan daerah lain, bisa bersentuhan dengan sejarah nasional. Ya, misalkan dalam bukunya Perjuangan di Tiga Daerah itu bersifat lokal. P.B. Simatupang menulis tentang perjuangan atau perang di tiga daerah itu sebetulnya itu secara lokal, tetapi ditarik menjadi sejarah nasional karena berkaitan erat dengan perjuangan melawan Belanda, begitu ya. Jadi keterkaitan yang bersifat serial itu memang demikian. Lalong Dure itu tidak ada suatu sejarah itu yang terpisah-pisah. Kalau tidak ada kaitan dengan nasional, pasti ada kaitan dengan entah di tempat lain begitu ya. Misalnya katakanlah wayang ya, meskipun lokalitasnya di Jogja dan Surakarta, tetapi di Banyumasan itu wayang juga tetap ada dengan gaya dan versi Banyumasan, tidak seperti yang ada di sini. Nah, kalau begitu itu kan ada variasi ya, ada variasi berbagai konten sejarah itu, yang konten itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan Yogyakarta dan Surakarta sebagai center excellence of wayang tradition. Jadi ada perubahan, ada cengkok, ada pakem yang berbeda, bukan masalah, tetapi justru menjadi ciri khas, ya, menjadi sesuatu yang unik yang perlu diberikan kepada peserta didik tentang apa itu yang terbaik dari perbedaan-perbedaan yang muncul pada setiap daerah itu. Jadi kalau Anda mau menjelaskan tentang sejarah wayang yang dianggap oleh Ustadz Basalamah sesuatu yang haram atau ya lebih baik tidak dipelajari atau dilanjutkan karena itu bukan berasal dari Islam, maka kita berpikir bahwa peradaban itu tidak lahir dari sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi peradaban itu dibangun secara lalong dure oleh Fernand Braudel, ingat itu, yang kemudian tidak juga bersifat statis. Nah, kalau pandangan Pak Basalamah itu mestinya bersifat statis, sejarah itu ya dulu yang dimiliki orang Hindu ya sudah selesai, itu budaya Hindu. Jadi orang Islam jangan mengembangkan budaya yang berbasis Hindu. Itu salah ya, salah besar, karena sejarah itu dinamis, interpretasinya juga dinamis. Anda sendiri melihat ya, buku sejarah nasional itu sudah berubah berapa kali. Hal itu merupakan satu perkembangan pemikiran dari adanya pemikiran sejarah baru itu sendiri ya, yang kita merupakan bangsa bahari, tetapi di dalam sejarah kita hanya menceritakan peperangan tahun 45, ya, perjuangan partai-partai politik dan lain-lain, tetapi tidak justru semangat yang ada di dalam sejarah kita tentang Baharisme itu ya, nenek moyang Bahari itu ya perlu ditonjolkan. Kemudian juga hubungan ekonomi antara sejarah kita, Sriwijaya, Majapahit dengan negara-negara lain. Jadi saya kira spiritnya di situ, seperti yang selalu didengungkan oleh Bung Karno ya.
Bung Karno selalu mendengungkan masa lalu ambil apinya dan buang apinya. Jadi itu merupakan satu rumus bahwa ya yang kita pakai adalah yang memberi semangat, yang memberi inspirasi positif bagi masa depan bangsa kita. Gitu Mas Angga ya. Saya sedikit meneruskan wayang itu ya. Wayang itu sudah diubah sedemikian rupa oleh Wali Songo ya, terutama Sunan Kalijogo. Memang kalau di dalam agama Hindu itu dewa-dewanya ya ada Brahma, ada Wisnu, ya, kemudian ada Shiva. Itu merupakan pencipta alam semesta. Oleh Sunan Kalijogo diubah ya dalam cerita Dewa Ruci dan Bimo Suci ya, terutama Bimo Suci, bahwa dewa-dewa itu ciptaan, bukanlah yang menciptakan. Jadi yang menciptakan itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Sama waktu saya mendalang di India itu, saya harus menjelaskan apakah Tuhan orang Indonesia itu Siwa, Buddha, dan Brahma. Ya, saya jelaskan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang the supreme. Ya. Supreme itu sesuatu yang paling tertinggi, yang sudah tidak ada lagi di atasnya. Nah kemudian kalau dewa-dewa ya kita anggap sebagai ciptaan yang diberi anugerah atau kekuasaan yang atas izin dari yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa diterima aja ya. Itu di masyarakat Hindu sendiri yang mana kepercayaannya adalah agama Hindu. Nah, dengan demikian kalau ada orang mengatakan bahwa kebudayaan itu statis, itu salah besar. Selalu dinamik. Karena wayang sendiri sekarang sudah bermacam-macam. Saya gunakan untuk mengajar di universitas menggunakan wayang. Saya sebut wayang edutainment. Saya gunakan untuk diplomasi di berbagai negara. Di Rusia, Jepang, India, Bulgaria, Moldova, Rumania, Prancis, Inggris. Ya. Semua itu basisnya adalah sebagai cara mengenalkan wayang kepada publik asing. Jadi wayang itu hanyalah sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk berbagai macam. Jadi bukan wayang itu kemudian dimiliki oleh satu ideologi atau agama tertentu, ya tidak. Itu Mas Angga. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Angga atas pertanyaannya. Mungkin saya boleh izin bertanya Prof terkait dengan sejarah lokal. Nah, hari ini kan menjadi persoalan bagi seorang peneliti sejarah atau sejarah lokal ketika dia mencoba untuk menulis cerita sejarah di daerahnya adalah berkaitan dengan sumber, Prof. Baik itu sumber primer maupun sumber sekunder. Nah, menjadi pertanyaannya apakah bagaimana cara seorang sejarawan atau peneliti sejarah itu dalam melacak sumber-sumber primer ketika dalam hal ini sejarah lokal yang ada di daerahnya itu sangat minim sekali, Prof, sumber-sumber primer, Prof. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, sumber primer itu menjadi sangat urgens ya. Maksud saya merupakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ya, bahwa sumber itu harus sejajar dengan peristiwanya. Jadi ditulis pada zaman yang sama atau setidaknya ya mendekati pada zaman itu. Sehingga di situ ada positivistik ya, ada pengalaman panca indrawi yang menulis itu. Jadi bukan didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khayalan. Nah, yang kedua ada data yang bersifat hard atau data berhubungan dengan time and space, ya. Berhubungan dengan ruang dan waktu yang itu membutuhkan satu ujian atau validitas. Nah, validitas ini ya, misalnya kapan
Surakarta berdiri, kota Solo berdiri dan sebagainya, itu kan akan sulit karena sudah ratusan tahun. Tetapi masih ada data-data seperti dari ya baik itu apa sejarah Jawa atau apa ya sejarah Jawa ya, kemudian ada Centini, ada tembang-tembang yang lain, itu banyak yang mengisahkan tentang perpindahan dari Kartosuro ke Surakarta. Nah, dalam hal ini untuk memperkuat ya satu karya yang dapat dipercaya itu ya bertingkat sifatnya. Saya banyak belajar tentang Fernand Braudel, misalnya si vous savez ya, entrez dans la première porte, alors vous entrez dans la deuxième porte et après la troisième porte. Itu maksudnya begini, menurut Fernand Braudel secara teoritis, kalau data sumber data itu baru ditemukan di pintu pertama dan masih meragukan, Anda harus mencari ke pintu kedua. Ya, pintu kedua itu untuk menguji apakah itu benar atau berubah, kan gitu. Lalu Fernand Braudel mengatakan, alors vous entrez dans la troisième porte, bahwa kamu masih harus masuk lagi ke pintu yang ketiga agar supaya memperoleh informasi yang lain. Nah, itu yang disebut dengan validitas. Ya, dari Fernand Braudel ini sangat jelas sekali untuk menemukan sumber data yang paling akurat, ya dibutuhkan membuka pintu-pintu itu. Atau kalau di dalam pemikiran yang bersifat dialektis tadi, ya kita harus diuji dengan antitesa sehingga ada sintesa baru. Ya makanya sejarah itu mungkin kita hanya sampai pintu kedua, ya, dan sudah tidak menemukan pintu lagi. Ya, tapi tiba-tiba di tahun berikutnya ada orang yang mampu membuka pintu ketiga. Nah, di situ kemudian bisa berubah gitu pandangan kita terhadap apa yang sudah kita temukan. Ya, tidak apa-apa. Karena begitulah teori yang diajarkan oleh Fernand Braudel yang memberikan kepada kita dalam tulisan-tulisannya tentang bagaimana caranya kita agar supaya sejarah itu benar-benar terjadi dan kita tulis sesuai apa yang memang terjadi pada zamannya itu. Begitu, Mas. Siapa tadi? Mas Angga ya? Ditya, Prof. Oh, Mas Ditya ya, Mas Ditya. Itu ya, paham. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Ya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman semua, apabila ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja. Absen atau tidak, dan nyalain. Absen ya, sambil absennya di. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan ya. Saya ingin bertanya mengenai term dari sejarah lokal itu sendiri. Jadi pertama, sejarah lokal itu pada dasarnya itu lingkupnya bagaimana? Jika memang sejarah lokal itu lingkupnya adalah wilayah, terus kemudian apakah sejarah desa, sejarah kota itu merupakan bagian dari sejarah lokal atau memiliki corak tersendiri, Bro? Itu, terima kasih, Bro. Jadi sejarah lokal itu entitas satu budaya yang homogen. Entitas ya, entitas kebudayaan. Misalnya Jawa itu mana? Kalau orang Jakarta ya Jawa itu cuma Jogja dan Surakarta. Itu. Tidak termasuk Semarang. Semarang bukan orang Jawa itu Jogja dan. Tapi bagaimana kita bisa membatasi hukum itu? Ya kita bisa karena ada sesuatu yang dominan, misalnya dalam cara tata bahasa kita, bahasa komunikasi kita itu di Surakarta, Jogja, Madiun, Trenggalek, Kediri itu masih satu lingkup yang kurang lebih sama, tapi begitu Jombang sudah berbeda, begitu Semarangan ya sudah berbeda. Jadi dalam menentukan lokalitas itu ya kita lihat homogenitasnya ya. Yang paling dominan
Di situ ya itu kita anggap sebuah sejarah lokal. Jadi tidak mungkin sejarah lokal itu Pulau Jawa begitu enggak. Jadi, karena itu Pulau Jawa, jadi sejarah lokal itu apa yang terjadi di Jawa enggak begitu ya, Mas Soma ya. Jadi bisa juga lokalitas itu hanya kecil ya. Misalnya Mentawai ya, Mentawai itu wilayah yang kecil. Ya, itu lokalitas di Mentawai yang notabene mempunyai peradaban yang sangat khas. Di Mentawai itu Madura misalnya. Ya, Madura itu sekarang sudah akan meluas. Di Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan itu sudah merupakan entitas tidak lagi Jawa, tetapi kebanyakan dipengaruhi oleh budaya Madura. Ya, meskipun Madura sendiri tempatnya di Pulau Madura. Begitu Mas Soma. Terima kasih Mas Soma atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin teman-teman semua silakan yang ingin bertanya langsung saja on mic. Oke, silakan Mbak Ayu. Pertanyaannya mungkin. Terima kasih. Saya ingin bertanya Bapak, jadi sejarah lokal itu selalu dianggap tidak menarik dan membosankan bagi siswa di sekolah. Padahal sebenarnya kita bisa memanfaatkan sejarah lokal itu dengan cara yang menarik, seperti mengajak mereka ke situs-situs atau ajak jalan-jalan mereka ke museum-museum. Tapi karena proses mengajarnya cuma di kelas, jadi mereka malas untuk membaca atau kayak mendengarkan cerita sejarah lokal yang akhirnya terabaikan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak melihat sejarah lokal yang mulai terabaikan digantikan sejarah nasional? Padahal kan sejarah lokal itu kan tidak terpisahkan dari sejarah nasional, begitu Bapak. Terima kasih. Ya, jadi begini saudara sekalian, bahwa selama saya oleh almarhum Prof. Hermanu diminta untuk mengajar di sejarah itu, saya mengajarkan tentang sejarah baru. Ya, kita tidak lagi tradisional bercerita seperti yang saudara jelaskan itu. Ya, pengalaman saya di Kota Paris itu di dalam mengajarkan sejarah lokal itu ya tadi bagaimana caranya peserta didik itu dapat menikmati keindahan, keterkaguman terhadap lokalitas itu. Maka sering dibawa misalnya ke perkebunan jeruk, ya, kemudian melihat satu sumber mata air yang dulu tidak pernah dapat mengambil air, ya, setelah ada pahlawan desa yang bisa mengubah batu menjadi air itu. Nah, di situ diceritakan hal itu, dibawa yang bersangkutan kepada subjek-subjek ya, atau tempat-tempat di mana yang mau kita jelaskan tadi. Tidak soal misalnya ke makam ya, ke makam ataupun ke bendungan, kemudian ke tempat-tempat yang mungkin pernah terjadi peperangan antara Belanda dan rakyat misalnya begitu, itu ya dibawa ke tempat itu. Yang kedua itu yang menarik itu adalah menggunakan audio visual. Makanya nanti pada akhir kuliah ini Anda wajib untuk membuat satu tayangan sejarah lokal ya, dengan YouTube sekitar 5 sampai 10 menit. Bagaimana cara kita menyajikan materi sejarah lokal itu ke dalam bentuk audio visual. Kalau bagus nanti biasanya saya upload di YouTube atau Anda sendiri mengupload di YouTube, silahkan. Di situ sudah banyak yang berhasil ya, beberapa teman Anda misalkan mengungkapkan fungsi Sungai Musi atau sungai di Samarinda itu bagi menghubungkan antara dua tempat yang terpisah, sehingga dengan adanya jembatan itu kemudian lalu lintas dapat mengalir secara baik dan roda ekonomi berjalan dengan baik. Ya, dengan gambar-gambar, ya, dengan satu ilustrasi yang footage yang menarik, ya saya kira itu tidak membosankan.
Itu caranya Mbak Ayu ya. Belum lagi yang cerita storytelling ya. Storytelling itu memang dibutuhkan kecerdasan tertentu. Nggak bisa mahasiswa biasa seperti Anda lalu tiba-tiba menjadi storyteller, itu nggak bisa. Itu harus ada kelas khusus. Nah, storytelling ini banyak dikembangkan. Pada waktu saya di Bukares ya, di Romania itu, saya bertemu dengan para storyteller seluruh dunia ya, dari Lebanon, dari Jerman, dari Inggris. Nah, saya storytellernya menggunakan wayang, mereka menggunakan boneka, menggunakan animasi, menggunakan simbol-simbol lokal, dan itu orang yang menonton itu orang seluruh dunia, tapi ya menarik meskipun itu cerita dari Lebanon yang menceritakan tentang apa pada waktu itu, tentang bagaimana eksistensi Tuhan yang ada di langit dan kemudian memberi rahmat dan berkah bagi kehidupan di bumi dan lain-lain. Jadi sifatnya yang memberikan inspirasi bagi peserta didik, itu saya kira yang menarik. Dan mereka juga ketika saya menceritakan tentang wayang ya, dengan menggunakan wayang Arjuna, Semar, Gareng, Petro, ya mereka terus kemudian kita mainkan secara dramatis gitu, sangat menarik.